Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Risa Kustara, NIM C2419006 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, kali ini aku bakal memaparkan materi tentang prosedur molekular analisis tahap 3, yaitu PCR atau polymerase chain reaction. PCR atau polymerase chain reaction merupakan sebuah metode enzimatis yang digunakan untuk melakukan proses amplifikasi DNA atau penggandaan DNA secara in vitro menggunakan primer oligonukleotida. PCR ini pertama kali dikembangkan oleh Kary Mullis pada tahun 1985. Metode PCR dapat dilakukan dengan menggunakan sampel DNA yang berasal dari berbagai organisme atau jaringan sel. Nah, tujuan dilakukannya PCR ini adalah untuk mendapatkan salinan fragmen DNA yang berlipat ganda agar mempermudah proses analisis molekuler selanjutnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan analisis PCR. Menurut Varanisa 2016, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah jenis primer yang digunakan, seperti deoksiribonukleotrifosfat dan oligonukleotida. Selanjutnya, ada template DNA yang akan dicetak. Faktor selanjutnya adalah penggunaan larutan buffer, pengulangan reaksi, jenis enzim yang digunakan, serta faktor eksternal seperti adanya zat kontaminasi. Menurut Joko et al. 2011, tahapan utama PCR terbagi atas 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing, dan extension. Sebelum proses denaturasi, terdapat proses pre-denaturasi atau proses persiapan sebelum denaturasi dengan menyiapkan DNA target yang akan diamplifikasi. Selanjutnya, proses denaturasi merupakan tahapan di mana rantai ganda DNA yang tadinya double helix dibuka dan dipisahkan menjadi single helix menggunakan suhu yang tinggi. Pada umumnya, suhu yang digunakan yaitu sekitar 90 hingga 97 derajat. Untuk optimumnya, dengan suhu 95 derajat selama 30 detik. Tahapan kedua adalah annealing, di mana terjadi proses penempelan DNA dengan primer yang komplementer. Nah, tahapan ini biasanya menggunakan suhu sebesar 55 hingga 60 derajat selama 30 detik. Tahapan selanjutnya adalah proses ekstensi, di mana utas tunggal DNA diterjemahkan dengan menambahkan basa nukleotida sehingga fragmen DNA dapat diperbanyak. Nah, tahapan ekstensi ini optimumnya menggunakan suhu sebesar 72 derajat Celcius selama 2 hingga 3 menit, atau dapat disesuaikan dengan ukuran DNA target. Selanjutnya adalah tahapan penyimpanan. Biasanya proses ini dilakukan selama 10 menit di bawah suhu 15 derajat. Prosedur PCR ini pada umumnya dilakukan pengulangan sebanyak 34 kali untuk tahapan denaturasi, annealing, dan extension, sedangkan 35 siklus untuk pra dan paskanya. Selanjutnya adalah jenis-jenis PCR. Di antaranya ada real-time PCR yang digunakan untuk mendeteksi DNA menggunakan fluoresen dan memiliki sensitivitas, spesifisitas, serta pengulangan yang tinggi untuk mengidentifikasi suatu jenis spesies atau target analisis lainnya. Yang kedua adalah nested PCR, yang biasanya digunakan untuk mengurangi kontaminasi pada sekuen target selama proses amplifikasi DNA. Nested PCR ini merupakan modifikasi PCR konvensional dengan cara pengulangan amplifikasi menggunakan primer yang terletak di antara primer pertama. Selanjutnya adalah multiplex PCR. PCR yang ini memiliki tujuan untuk mendeteksi serta mengamplifikasi 2 atau lebih fragmen DNA target secara simultan melalui satu kali reaksi PCR tanpa adanya pengulangan. Selanjutnya adalah touchdown PCR. PCR ini mengoptimalkan PCR konvensional yang ditujukan untuk menghindari low TM priming sepanjang siklus awal dengan cara memodifikasi suhu yang digunakan.
Metode ini merupakan pendekatan molekuler yang cepat, spesifik, dan sensitif. Selanjutnya adalah PCR ELISA, yang merupakan metode berbasis protein yang sangat sensitif dan kuat untuk mendeteksi spesies tingkat rendah dari spesies target dalam campuran. Seperti misalnya pada produk olahan, kita bisa menentukan suatu spesies yang udah diolah menjadi suatu produk menggunakan PCR ELISA. Selanjutnya adalah reverse transcript PCR atau RT-PCR yang merupakan metode yang digunakan untuk isolasi, amplifikasi, maupun identifikasi sekuen nukleotida yang berasal dari sel atau jaringan, khususnya pada RNA. Berikut adalah daftar pustaka sebagai referensi. Sekian dari saya, terima kasih.